Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Widiansyah dengan NPM 2431152. Saya dari Program Studi Sistem Informasi kelas SI 24C. Di sini saya bersama kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Ilham Widiansyah, yang kedua Elvan Dani Hermawan, yang ketiga Agung Saputra, yang keempat Salsabila Kiftia Ula Vista, yang kelima ada Rizka Salsabila, dan yang terakhir ada Tara Safitri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami tentang mengendalikan sistem informasi manajemen. Langsung saja saya ke slide yang pertama, yaitu mengapa sistem informasi menjadi tidak aman. Sistem informasi bisa menjadi tidak aman karena beberapa alasan. Yang pertama, kompleksitas sistem sulit untuk dikendalikan secara manual. Yang kedua, data hanya bisa dibaca oleh komputer sehingga perubahan tidak langsung terlihat. Yang ketiga, prosedur dalam program sulit diaudit. Yang keempat, butuh keahlian teknis khusus. Jika ditangani orang yang tidak berintegritas, sistem bisa terganggu. Lalu selanjutnya, risiko kerusakan akibat musibah, misalnya kebakaran atau gangguan listrik. Lalu akses terbuka membuat pengontrolan lebih sulit apabila pada sistem online. Dan yang terakhir, ancaman dari hacker dan virus yang bisa mencuri atau merusak data. 3 hal utama yang harus diperhatikan: musibah, keamanan, dan kesalahan administratif. Lalu kita ke slide yang kedua, menciptakan lingkungan pengendalian. Pengendalian mencakup semua metode kebijakan dan prosedur organisasi untuk melindungi data dan aset perusahaan. Ada 2 jenis pengendalian utama. Yang pertama, pengendalian umum. Pengendalian umum itu mencakup keamanan perangkat keras, perangkat lunak, data, dan jaringan, termasuk juga kontrol operasional dan administratif. Lalu yang kedua, pengendalian aplikasi. Fokus pada keakuratan dan kelengkapan input, proses, dan output data pada aplikasi komputer tertentu. Lalu slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Jenis-jenis pengendalian aplikasi. Yang pertama, pengendalian input, memastikan data yang dimasukkan akurat dan lengkap. Yang kedua, pengendalian pemrosesan, menjadikan data diproses dengan benar, termasuk penjumlahan dan pengecekan kesesuaian data. Yang ketiga, pengendalian output, memastikan hasil akhir sesuai dengan input dan hanya diterima oleh pihak yang berhak. Keamanan dalam e-commerce. Dalam transaksi elektronik e-commerce, keamanan sangatlah penting. Metode yang digunakan antara lain: yang pertama, enkripsi untuk menjaga kerahasiaan data. Yang kedua, autentikasi untuk memastikan identitas pihak yang terlibat. Yang ketiga, integritas pesan, menjamin pesan tidak berubah selama pengiriman. Pemeriksaan sistem informasi manajemen. Audit sistem informasi bertujuan menilai efektivitas pengendalian yang ada. Fokus utamanya adalah kualitas data. Pemeriksaan sistem informasi manajemen yang dilakukan melalui survei pengguna, peninjauan file data, pemeriksaan sampel data. Jadi kesimpulannya adalah pengendalian sistem informasi manajemen sangat penting untuk menjaga keamanan data, menjaga penyalahgunaan, serta memastikan sistem berjalan sesuai prosedur dengan menerapkan pengendalian umum dan pengendalian aplikasi secara tepat. Organisasi dapat melindungi aset digital dari berbagai macam ancaman. Contoh kasus pengendalian sistem informasi manajemen. Nama kasus: pengendalian sistem informasi kepegawaian di PT Karya Jaya. Latar belakang: PT Karya Jaya menggunakan sistem informasi kepegawaian berbasis komputer untuk mengolah data karyawan seperti absensi, gaji, cuti, dan kinerja. Karena sistemnya online dan bisa diakses dari banyak departemen perusahaan, menghadapi risiko keamanan data dan kesalahan input. Masalah yang dihadapi: kesalahan input data oleh bagian HRD seperti salah memasukkan jumlah jam kerja,
Akses data oleh pihak yang tidak berwenang karena tidak semua komputer dilengkapi pengaman. Serangan virus yang hampir menyebabkan hilangnya data gaji bulanan. Dan yang terakhir, tidak ada backup data secara berkala. Solusi pengendalian yang diterapkan. Pengendalian aplikasi. Sistem hanya menerima angka dalam format tertentu untuk data jam kerja dan tanggal. Pengendalian proses. Sistem secara otomatis menghitung total jam kerja dan meng-cross-check data kehadiran dengan sistem fingerprint. Pengendalian output. Laporan gaji bulanan hanya dapat diakses oleh manajer HR keuangan dengan akses terbatas. Solusi pengendalian yang diterapkan. Keamanan transaksi elektronik. Untuk pengajuan cuti dan selip gaji yang diakses melalui aplikasi online digunakan enkripsi data SSL. Autentikasi menggunakan OTP (One Time Password) setiap kali karyawan login ke aplikasi. Hasil yang dicapai setelah pengendalian diterapkan, yang pertama, kesalahan data menurun drastis. Yang kedua, tidak ada lagi akses ilegal ke sistem. Yang ketiga, data tetap aman meskipun terjadi gangguan listrik karena backup otomatis. Yang keempat, proses pengambilan keputusan manajer lebih cepat karena data lebih akurat dan tersedia di real time. Kesimpulan contoh, penerapan pengendalian umum dan pengendalian aplikasi yang baik sangat penting untuk menjaga sistem informasi manajemen agar tetap aman, akurat, dan andal. Pengendalian ini juga membuat organisasi menghindari kerugian akibat kesalahan manusia atau ancaman teknologi seperti virus dan hacker. Cukup sekian penjelasan dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.